Bandung tuh banyak gunung, ada ungkapan bahasa Sunda, Bandung itu dilingkung ku gunung. Karena ya kalau ditranslatekan Bandung itu dikelilingi oleh banyak gunung. Ya karena saking banyaknya, jadi kan secara apa ya, geografi atau morfologi atau apalah ya, gitu. Jadi kan si Bandung itu semacam cekungan kayak mangkuk raksasa gitu. Jadi dikelilinginya tuh gunung-gunung. Nah, Halo, selamat pagi teman Bi. Sekarang kita lagi ada di Kampung Cidulang. Kampung Cidulang di kecamatannya Jasari, Bandung Selatan. Ini adalah video perdana atau episode perdana. Jadi ceritanya sekarang tuh kita punya segmen yang namanya itu Ekspedisi Gunung Bandung. Jangan jelajah Gunung Bandung, itu udah ada yang make komunitas. Jadi ini adalah video perdana dan sekarang udah bareng Kang Dudi. Ini spesial banget ya. Sudah pertama kali lagi Di segmen perdana ini, di segmen baru ini maksudnya bareng Kang Dudi, karena dulu awal-awal ngerintis YouTube ya bareng Kang Dudi. Cuman akhir-akhir ini kita jarang bareng karena memang sebenarnya kendalanya karena waktu ya. Karena waktu aja. Saya jarang ngetrip di weekend, sementara Kang Dudi cuma bisanya di weekend doang gitu. Sekarang Sabtu Minggu, jadi sekarang masih bisa lah ya waktunya. Oke, daripada openingnya kelamaan, sekarang kita mau start trekking. Sekarang di jam 9 lebih 20 menit. Estimasi perjalanan kurang lebih 4 jaman. Oke, yuk, let's go. Selamat datang di segmen baru kita, yaitu Ekspedisi Gunung Bandung. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ekspedisi Gunung Bandung. Yaitu berangkat sebagai warga Bandung yang memang sangat mencintai aktivitas naik gunung. Dan saya tahu kalau Bandung Raya ini memiliki banyak sekali gunung yang mengelilinginya. Jadi saya mempunyai ide bagaimana kalau saya mencoba untuk mengeksplor gunung-gunung tersebut. Dan gunung pertama yang mengawali untuk ekspedisi ini yaitu Puncak Malabar. Jadi ini kiri kanan kita itu masih ladang sayuran. Ini masih jauh nggak Kang si kebun sayurannya? Dari sini kurang lebih 2 kiloan lagi, Mang. Ke depan masih 2 kiloan lagi, masih lumayan panjang. Jadi memang si Kang Dudi ini udah sering banget kesini. Sekarang juga sebenarnya kita naik ke sini itu atas rekomendasi dia. Jadi kemarin saya nanya apakah hari ini lagi kosong jadwalnya. Kosong kata dia. Ya udah, saya ajak naik dan dia ngerekomendasiin untuk naik gunung ini. Gunung Malabar 1, Puncak Ipis atau Junghun, kan 3 nama. Iya, Gunung Malabar. Puncak Malabar. Beda ya sama yang puncak besar yang udah kita daki beberapa hari atau minggu lalu. Kita udah jalan sekitar 30 menit. Ini jaraknya kurang lebih 750 meteran. Tadi kita start trekking itu di elevasi 1100-an lebih. Sekarang udah di 1364 dan nanti puncaknya itu di 2300-an. Ya masih lumayan. 1000 elevasi lagi. Cuman treknya nggak terlalu nanjak-nanjak banget ya. Ya ada ininya, ada bonus. Banyak bonus, berarti tandanya itu
lebih panjang. panjang karena melipir tunggungan. Ini mirip-mirip yang trek puncak besar ya. Mirip, nah kayak gitu mirip mas. Ha, Sama kapan kayak gitu. cuman kita masuknya memang beda ya. Kalau yang puncak besar itu kita masuknya di Pengalengan. Kalau sekarang di Arjasari. Nah, omong-ngomong pintu masuk atau base camp, jalur ini atau bahkan gunung ini belum punya base camp resmi ya. Tadi kita titip kendaraan di rumah warga, yang mungkin sudah biasa juga para pendaki nitip kendaraannya di sana. Tapi officially sebagai base camp resmi memang belum ada. Kalau kalian ada yang berniat ke sini, ini saya coba kasih titik koordinat lokasi rumahnya. Tapi make sure ya, kalian harus bareng temen yang sudah pernah naik ke sini juga. Karena sampai batas hutan itu jalurnya bukan jalur tunggal, melainkan banyak banget percabangan, yang merupakan jalur petani yang mau berangkat ke ladang. Bahkan nanti setelah masuk hutan pun masih ada beberapa percabangan lagi, yaitu jalurnya para pemburu. Itu Yang sekarang tidak ada yang zombie. Ya. Jadi kita udah jalan 45 menit. Kita udah di elevasi 1544. Lumayan. Ini totalnya ada 5 pos ya. 5 pos. Cuman posnya itu bukan yang pos ada shelter kayak gitu. Itu cuma yang bikin file GPX atau rute atau maps kayak gitu. Dia cuma nandain gitu. Dia sesuka hati dia sebenarnya ya. Ada 5 pos katanya. Paling yang ini yang pos 2, 3, 4 ada tandanya. Oh, ada tanda. Kayaknya kita mau break dulu di sini. Sebenarnya ini bukan pos 1, pos 1-nya di bawah. Cuman karena saungnya yang paling proper yang ini. Jadi kita milih istirahat di sini. Si kebunnya tuh, ini kan kebun cabai. Ini nggak dipanen kayaknya, lagi murah harga cabenya. Udah pada busuk sebagian tuh. Kasihan. Soalnya kita panen. Janganlah, nggak boleh. Ini hujan, gerimis. Bikin males sih kalau udah gerimis kayak gini tuh. Kalau mau hujan-hujan sekalian gitu, jangan nanggung. Kita sampai di pos 2. Ini bisa bikin tenda di sini ya. Cuma jalur air, hati-hati. Ini bekas-bekasnya. Air cukup kencang. Tanahnya. Oh iya. Tendanya. Kita mau break lagi. Soalnya barusan dari yang terakhir saung itu udah langsung nanjak banget. Nanjak terus ya itu banyak ranting-ranting. Kayak dari kita nyangkut-nyangkut kita harus nunduk-nunduk. Jadi ketika kes lutut kita, dengkul kita nekuk itu 3 kali lipat, 4 kali lipat nahan bebannya. Istirahat dulu ah. Harapkan pemandangannya indah.
Hujan guys. Tapi ini galau. Kabut kah? Atau memang hujan beneran? Kalau kita pakai jas hujannya habis. Pasti kena ranting-ranting, sobek. Tapi kalau nggak pakai jas hujan, soalnya ini tas saya nggak pakai itu, nggak pakai pelapis. Apa ini? Langsung basah deh barang-barangnya. Mau gak mau harus pakai mantel, jas hujan, raincoat. Tapi nggak lama kayaknya. Dah, galau. Pakai air lah. Kencang, deres. Hujan guys. Kayak keresek ya jelemaannya. Awas. Awas. Pos 3 Kang. Pos 3. Ada plakat dong. Di atas. Oh iya, Tamaran tuh. Anginnya kenceng banget. Semoga saya ngomong kedengeran. Jadi ini tuh hujan. Iya, angin. Iya, lapar. Iya. Mau makan, mau nggak mau harus nyampe puncak dulu, harus pasang tenda dulu. Ada 2 pos lagi berarti ya? Tapi yang 5 mah nggak ada plakatnya, cuman di GPX. Oh, Rata pokoknya yang landai. sekarang tuh di elevasi 1800 sekian. Berarti berapa meter lagi ke atas? 1864. Berarti 450-an, 400 meteran lagi. Ya, kurang lebih lah. Laper. Kalau ada gubuk, kalau ada shelter gitu, kita pasti berhenti makan dulu. Teman Bi, kalian bisa lihat kan ini treknya serapet ini? Selain jarang ada orang yang naik, ditambah sekarang lagi musim hujan, jadi rumputnya cepet numbuh. Segini itu masih mending ya, karena tadi dari pos 2 ke bawah itu lebih parah. Udah kayak semacam lorong. Jadi saat kita jalan tuh sampai harus nunduk-nunduk. Ya kalian tahu lah ya, ketika jalan sambil gendong carrier, terus yang harus sambil nunduk-nunduk, itu lutut kita tuh bakal berasa banget capeknya, karena nahan bebannya berkali-kali lipat. Nah, omong-omong Gunung Malabar, seperti yang sempat kita singgung di awal tadi, kalau gunung ini tuh punya banyak banget puncak. Kalau puncak yang akan kita datangi sekarang itu namanya Puncak Malabar 1, dengan nama lain yaitu Puncak Junghun. Dari Puncak Junghun ini masih berjejer ada beberapa puncak lagi, yang jarak antara puncak satu dengan puncak lainnya sebenarnya masih cukup berdekatan. Bahkan puncak Mega Gunung Puntang sendiri masih satu rangkaian dengan Gunung Malabar. Kalian sudah pernah lihat video pendakian kita ke puncak besar kan? Nah, itu tuh top tertingginya dari pegunungan Malabar ini. Sekarang kita coba mencari tahu tentang asal-muasal pegunungan ini. Jadi katanya Gunung Malabar dulunya merupakan gunung api yang ukurannya sangat besar. Kemudian dia meletus yang diperkirakan terjadi pada masa prasejarah.
Dari letusan tersebut, laharnya meluber ke lembah-lembah hingga jauh ke utara dan mengisi bagian tengah dari cekungan Bandung. Yang tentu saja pada saat itu di tempat yang sekarang bernama Bandung ini belum ada kehidupan manusia. Kemudian dari hasil letusan itu pula menyisakan gunung-gunung kecil seperti Puncak Junghuni ini, Gunung Haruman, Puncak Besar, Puncak Mega, dan yang lainnya. Lalu untuk penamaan Malabar sendiri, ada versi yang mengatakan Malabar berasal dari kata leber, yang artinya meluber. Hal ini berkaitan dengan yang sudah kita jelaskan barusan, yaitu pada saat dulu gunung ini meletus, laharnya meluber kemana-mana. Nah, itu versi yang pertama. Ada juga versi lainnya, yaitu nama Malabar diduga diambil dari nama sebuah pantai di India, yaitu Pantai Malabar. Hal ini beralasan seperti gunung-gunung di Jawa lainnya, Gunung Malabar dulunya merupakan tempat pemujaan sesuai kepercayaan Hindu. Pada masa itu, tradisi dan kebudayaan Hindu memang sangat kental di wilayah Nusantara, tak terkecuali di Jawa Barat. Akhirnya kita sampai juga nih guys. Hidden Game Gunung Malabar. Ini kayaknya kita ngomong gak kedengeran dah. Gunung Malabar 2300 berapa itu? 2332 mdpl. 2321. Ya pokoknya gitulah. Ini kita trekking 4 jam lebih 6 menit nih. 3,7 km. Sesuai itu ya, estimasi. Tadi kita emang istirahat lama banget di yang saung itu setelah pos 1. Ini sorry saya ngomongnya deket banget karena anginnya kenceng. Nggak punya mikrofon, nggak ada yang endorse. Ayo support dong. Oke, paling kita sekarang mau langsung pasang tenda karena emang udah nggak kuat, lapar banget. Ini kita dari tadi nahan lapar. Kita pasang tenda. Setelah pasang tenda kita langsung makan. Paling nanti kalau misalkan sore ketemu sunset kita bikin scene. Kalau misalkan nggak ketemu sunset mungkin langsung besok ketemu pagi aja ya. Yuk kita langsung pasang tenda. Iya sama satu set. Hai Manbi, ini udah jam 7 malam. Tadi kita sampai sini tuh jam 2 kurang ya. Jam 2 kurang, setup tenda, makan. Setelah makan langsung tidur. Dan ini kayaknya tidur terlama saya siang-siang di gunung. Tadi sampai jam setengah 6. Malah kameramen itu sampai jam 6 lebih. 6 lebih. Karena emang saking gabutnya, jadi cuacanya tuh emang dari pas kita berangkat angin kenceng banget ya. Angin kenceng banget, terus kabut, naik turun hujan sampai sini full kehujanan. Nih angin udah mulai turun lagi. Ya udah sampai sekarang masih kayak gini cuacanya, masih berkabut, nggak ada kebuka sama sekali. Ini sekarang kita lagi mau bikin kopi-kopi karena emang kita baru bangun tidur. Kita masaknya di dalam tenda ya. Ini sebenarnya jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Apalagi kalau misalkan peralatan kalian nggak proper. Ini kebetulan aja kita memang pakai kompornya atau nestingnya spesial banget nih dari Daulagiri. Ini apa sih nama serinya saya lupa, nanti saya tulis. Jadi memang dia apa ya, kayak mau badai segimanapun ya, aman karena emang sebenarnya si paketan ini tuh si kompornya tuh kompor yang spiritus, bahan bakar spiritus, cuman memang dia ngeluarin seri kompornya yang untuk ini yang pakai gas maksudnya. Jadi emang cocok banget kayak gitu. Ini tendanya juga luas.
Jadi biar sekalian ngangetin karena emang ini cuacanya dingin banget. Keren banget. Sambil kita nungguin airnya panas, sambil ngobrol-ngobrol kali ya. Apa itu ekspedisi Gunung Bandung? Ini sebenarnya saya nggak nyiapin skrip atau apapun. Jadi saya kepikiran pengen bikin ekspedisi Gunung Bandung itu udah dari tahun kapan. Saya sempat ngobrol ya. Mungkin 2019 2020 saya udah pernah ngomong, cuman pada saat itu kan saya masih kerja. Jadi kalaupun misalkan mau bikin ekspedisi kayak gini ya terkendala dengan waktu pada saat itu. Cuma kalau untuk saat ini karena memang saya udah free udah jadi pengangguran jadi ya saya bisa dengan bebas gitu untuk waktunya. Jadi ya itu karena di Bandung sendiri cukup terkenal. Bandung tuh banyak gunung, ada ungkapan bahasa Sunda Bandung itu dilingkung ku gunung. Karena ya kalau ditranslatekan Bandung itu dikelilingi oleh banyak gunung. Ya karena saking banyaknya jadi kan secara apa ya? Geografi atau morfologi atau apalah ya. Gitu. Jadi kan si Bandung itu semacam cekungan kayak mangkuk raksasa gitu. Jadi dikelilinginya tuh gunung-gunung. Nah, jadi saya memang udah punya ide ini tuh udah dari lama banget, pengen menjelajahi Gunung Bandung. Total itu kalau nggak salah sekitar ada 600 sampai 700. 800. Ya, total semuanya. Tapi ini perlu digarisbawahi ya. Kalau gunung-gunung itu tuh mungkin memang kalau kita ngikutin standar internasional memang tidak termasuk gunung. Mungkin kalau orang-orang bilang itu bukit. Ya. Cuman karena kita mau gimana, toh orang-orang warga sekitar yang ngasih nama itu gunung gitu. Jadi ya kita ngikutin aja gitu. Nah kemarin saya udah ngelis. Jadi total itu yang masuk list saya tuh kemarin ada sekitar 105 gunung. Cuman itu kayaknya nggak mungkin semuanya saya daki. Jadi target saya tuh paling nggak minimal 50 targetnya. Cuman si 50 gunung itu tuh nggak mungkin langsung dalam satu session atau satu periode. Jadi saya tuh punya banyak plan punya banyak keinginan. Jadi selain pengen bikin jelajah Gunung Bandung, saya juga pengen backpackeran. Ini saya jujur kemarin terinspirasi dari si Abu Samsudin. Pengen backpackeran kayak dia ya. Kebanyakan airnya saya tuh plannya tuh paling enggak saya pengen nyobain dulu kayak Jawa Barat dulu. Kalau misalkan seumpama masih kuat lanjut misalkan Jawa Tengah, kalau masih kuat mentalnya lanjut Jawa Timur kayak gitu sih. Nah mungkin rencananya ya untuk yang si ekspedisi Gunung Bandung ini kita running sampai Lebaran. Kurang lebih berapa bulan lagi ya? 2 bulan 3 bulan 3 bulan ya, mungkin kita running 3 bulan untuk ekspedisi Gunung Bandung. Nanti dapat berapa kita jeda dulu setelah Lebaran. Saya itu rencananya ya pengen yang backpackeran itu pengen nyobain. Nanti setelah selesai backpackeran lanjut lagi mungkin ekspedisi Gunung Bandungnya season kedua kayak gitu sih. ini sekedar sounding aja sih, sekedar planning. Berarti gunung yang masuk list itu gunung yang emang yang bukan termasuk cagar alam sama kemarin saya ngelisnya tuh kayaknya termasuk cagar alam. Jadi saya juga emang karena keterbatasan saya emang belum tahu apakah gunung ini tuh masuk cagar alam. Jadi mungkin saya nanti bakal ngelis di setiap videonya rilis itu di kolom deskripsi saya bakal ngelis misalkan target saya tuh sekian gunung, misalkan katakanlah 50 gunung. Di kolom deskripsi ada 50 gunung yang saya bakal daki. Terus yang kalau udah didaki udah dikasih centang di checklist gitu. Nah mungkin nanti kan teman-teman bisa baca, ada masukan juga, ada insight juga dari teman-teman. Kang, gunung ini misalkan cagar alam. Nah mungkin itu bisa saya ganti kayak gitu. Karena memang ya saya juga terbatas ya pengetahuan saya, kayak misalkan Gunung Kendeng itu kan memang cagar alam. Terus Haruman, Kendang. Ada Kendeng ya. Ada Kendang, ada Haruman, itu saya tahu cagar alam. Cuman yang lainnya saya memang belum tahu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, bisa
minta tolong insight juga dari teman-teman. Nah, Kang ini cagar alam, Kang ini enggak, ini boleh kayak gitu. Dan nanti mungkin bisa teman-teman juga bisa join di pendakian kita. Gitu aja sih soundingnya. Nih kopinya udah jadi. Kemarin malam kita take jam setengah 8 malam, sekarang jam setengah 8 pagi. Ini full nggak ada reda sama sekali hujannya. Hujan terus. Hujan terus. Jadi kita emang nggak keluar tenda sama sekali sih. Tadi jam 5 pagi itu ada berapa orang yang datang ya? 5 orang. Ada 5 orang yang datang. Kita masih tidur sebenarnya karena tahu masih hujan, jadi males bangun juga mau ngapain gitu. Terus mereka datang, awalnya mereka mau bikin flysheet dari Ponco. raincoat dari ponco gitu. Cuman karena mungkin repot berlima di shelter sekecil itu, akhirnya mereka ikut neduh di depan sana tuh. Ikut neduh di tenda kita. Tapi sekarang mereka udah turun lagi karena memang mereka nunggu, mungkin nggak ada harapan. Sampai saat ini masih hujan, ya nggak apa-apa lah, nggak harus selalu dapat cerah. Justru dengan cuaca hujan kayak gini kita bisa asik dalam tenda. Kalau cerah mungkin kita malah sibuk konten. Kita lagi bikin kopi, lagi-lagi ngopi. Cuman sayang stok kopinya kita cuma bawa dikit. Nggak tahu, nih paling habis ngopi-ngopi mungkin kita sarapan nanti. Turunnya berapa? Siang kayaknya, malas juga bongkar-bongkar tenda kalau lagi hujan kayak gini. Ya kalau misalkan jam 11 siang masih hujan ya kayaknya mau nggak mau harus kita mulai bongkar-bongkar. Itu ya. Kita mau makan dulu nih guys. Sambal di mana ya? Ini nasinya diangetin tadi dikukus. Nasi bungkus yang kemarin. Terus ada ayam bakar. Lagi-lagi kita masak Indomie. Karena walaupun dari kemarin-kemarin saya nggak pernah, maksudnya jarang masak Indomie, tapi sebenarnya bawa buat stok, buat darurat kayak gini. Ini bukan darurat sih, karena emang apa namanya, suasananya sangat cocok untuk kita makan Indomie. Nih lagi-lagi sambal dari kantin Titis, sambal kecombrang, paling mantap, menambah selera makan. Masih gasan deh, saya gasan deh.
kemarin meledak. Gas. Nih. Mantap. Karbohidrat. Nggak apa-apa, ada proteinnya kok. Ayamnya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman Bi. Berapa cari burung ini? Hah? Cari burung tadi. Jandap. Kebetulan sebab anak dulu. Engkau nih bang. Bikin. Kamu mbah. Oke teman Bi, sekarang 11.31 nih, setengah 12 siang. Sampai saat ini cuacanya masih seperti ini. Jadi kayaknya kita nyerah ya. Sekarang kita mau pulang aja. So untuk ekspedisi Gunung Bandung episode pertama kita dikasih zong, nggak apa-apa. Karena biasanya jagoan itu ngalah dulu, nanti di akhir-akhir cerita biasanya happy ending. Oke, untuk episode pertama ini mungkin akan saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman Bi semua yang udah nonton video ini. Setelah ini kalian boleh ngasih saran, ngasih rekomendasi gunung mana lagi yang akan saya kunjungi. Akhir kata, kita bertiga undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia, bye-bye. Pencak Junghun. Jauh-jauh ke Korea dapat kabut.